Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch dari Dizo. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dengan perusahaan Dizo, Dizo ini adalah salah satu anak perusahaannya Realme. Bisa dilihat di sini ada tulisannya Realme Tech Live. Dan Dizo ini udah resmi di Indonesia. Jadi jangan khawatir, ini pasti mendapatkan garansi. Harganya hanya 500 ribuan. Dalam paket penjualannya standar aja, ada satu buah smartwatch Dizo Watch 2. Yang pertama kali pegang ini kerasa banget nih, mantep dan juga solid. Kemudian satu buah charger 2 pin magnetik, yang material chargernya sayangnya ini so-so sih, standar ya, biasa aja. Dan terakhir satu buku manual yang lumayan tebal. Dan beneran aja setelah saya pakai, ini Dizo Watch materialnya cakep banget, solid. Kerasa bukan smartwatch yang harganya 500 ribuan. Sekilas desainnya pun mengingatkan saya ke Oppo Watch yang menggunakan Wear OS itu. Karena bagian samping dari Dizo Watch 2 ini udah melengkung ya, 2.5D glass. Melengkungnya itu melengkung banget, mirip ya, hampir mirip dengan Oppo Watch. Tapi untuk bezelnya sayang sekali ya, tidak setipis Oppo Watch. Di Dizo Watch 2 ini bezelnya lumayan masih tebal. Tapi bukan berarti jelek karena kacanya ini udah didukung anti fingerprint magnet ya. Jadi kalau kita banyak menyentuh layarnya, ini tetap terlihat kinclong. Kemudian material di bagian body ya, di bagian framenya ini menggunakan zinc alloy dan ini kualitasnya bagus. Seperti yang udah saya bilang tadi, pertama megang aja ini kerasa kalau materialnya tuh solid. Dan di bagian kanannya ada satu tombol aja nih. Nah, ini juga sama ya, bagian tombolnya menggunakan material zinc alloy. Jadi seirama sih. Ini dia tampilan belakangnya, masih menggunakan PC atau polikarbonat. Kemudian untuk strapnya di sini menggunakan strap yang kecil yaitu 20 mm dengan sistem quick release. Bahannya silikon dan kalau saya lihat ini sih standar ya, biasa aja, harga 600-500 ribuan memang strapnya tuh kayak gini. Dan ini tuh polosan, sayang sekali tidak ada motif-motifnya gitu. Kemudian di bagian yang pendeknya ini dia bakalnya menggunakan zinc alloy juga atau aluminium, dan di penyangganya di sini ada branding Dizo. Ini mending sih menurut saya daripada yang Realme ya, yang ada tulisan Dare to Live. Di keterangan produk diameternya itu 43 ya, tapi kalau saya ukur di sini dari ujung sampai ke ujung ya beneran 45,80. Dan untuk kelebarannya ada di angka 38,77 dan ketebalannya standar aja 12,57. Kemudian untuk bobotnya ada di angka 51 gram. Lumayan berbobot ternyata ya, meskipun ukurannya ini terbilang mungil. Tapi ukuran 51 gram menurut saya standar ya. Dan saya pakai pun nyaman aja. Bahkan saya pakai tidur sih. Nanti kita lihat hasil dari sleep trackernya. Lanjut ke sisi display. Untuk bagian display ini sebenarnya saya nggak terlalu berekspektasi tinggi ya, karena ya harganya juga cuma 500 ribuan. Tapi siapa sangka ternyata display yang ada di Dizo Watch 2 ini bagus. Meskipun mereka nggak menyebutkan jenis layarnya itu apa, tapi overall saya suka dengan warna yang dihasilkan dan juga hitam yang adanya tuh nggak terlalu kelihatan abu gitu. Jadi kalau warna hitam ya lumayan hitam gitu. Ukuran layarnya 1,69 inci dengan resolusi yang masih terbilang rendah sih, 240 kali 240 pixel. Tapi ini untuk brightness-nya lumayan tinggi, ada di angka 600 nits. Jadi untuk penggunaan outdoor masih terbilang nyaman. Kemudian untuk UI yang ada di Dizo Watch 2 ini mirip banget ya dengan Realme Watch. Ya namanya juga satu perusahaan, satu induk ya. Kita tarik dari atas akan masuk ke bagian notification dan ini dia tampilan notificationnya, informatif sih. Jadi untuk aplikasinya dikasih tahu ya notifikasinya dari mana. Kemudian tarik dari bagian kiri untuk masuk ke bagian quick setting. Ini lumayan berbeda ya dari kebanyakan smartwatch, biasanya kan dari atas atau dari bawah. Ini quick settingnya dari samping. Memang untuk smartwatch Realme itu seperti ini ya. Kemarin Realme Band 2 juga sama. Untuk masuk ke quick setting kita dari kiri. Untuk tampilannya saya suka ya, lumayan informatif. Di sini ada tanggal, kemudian hari, dan juga di sini ada informasi baterai juga.
Kemudian untuk brightness-nya di sini ada sampai 5 level. Overall sekali lagi di sini sampai 600 nit. Jadi penggunaan di luar ruangan masih terbilang nyaman. Kemudian kita geser dari kanan akan masuk ke bagian widget. Ini dia yang pertama ada pedometer, kemudian kalori yang terbakar dan juga jarak yang ditempuh. Selanjutnya ada sleep tracker. Kemudian ada BPM dan selanjutnya di sini ada weather. Kemudian ada musik controller juga. Dan kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke menu. Untuk tampilan menunya ada dua pilihan. Pertama ini ya, tampilan grid. Dan satu lagi tampilannya seperti ini, tampilan list. Kalau saya sebenarnya untuk kualitas layar yang seperti ini ya, nggak terlalu bagus, mending pilih yang grid. Karena jujur di Dizo 2 ini agak sedikit nyendat-nyendat ya, nggak terlalu lancar gitu. Kalau kita menggunakan menu yang grid kayak gini nggak terlalu banyak effort sih, karena semua menu hampir langsung kelihatan. Dan jumlah watch face default di Dizo Watch 2 ini hanya ada 4 ditambah 1 slot additional. Jadi cuma 1 slot aja nih tambahannya. Kalau kita mau tambah 2 gak bisa. Jadi watch face yang sebelumnya kita tambahkan akan otomatis terhapus. Sayang sekali memang, tapi bagi teman-teman yang pengen menggunakan custom watch face dengan foto yang kita punya dari galeri, tenang, ini bisa banget. Atau watch face yang tersedia defaultnya itu lumayan gak menarik, boleh pilih-pilih watch face sebanyak-banyaknya di aplikasi Dizo. Di sana tersedia 100 lebih watch face. Dan kalau saya perhatikan untuk watch face-nya lumayan menarik ya, bagus-bagus. Jadi fungsi tombol yang di samping kanan ini untuk menonaktifkan ya dan menyalakan layar, dan juga sebagai tombol home. Karena masuk menu sekali lagi kita tarik dari bagian bawah. Jadi untuk masuk ke olahraga tidak ada tombol shortcut dan tidak bisa kita ganti ya. Kita klik dan tahan tombol ini bakalan mati smartwatch-nya, bukan jadi shortcut. Jadi kalau kita pengen olahraga ya harus masuk dulu ke bagian menu kemudian pilih workout. Dan jumlah olahraga yang didukung di Dizo Watch 2 ini lumayan lengkap ya, ada sebanyak 16 sport mode. Tapi ada beberapa catatan. Pertama di sini masalah bahasanya nih. Bahasa Indonesianya mungkin menggunakan translator ya. Seperti olahraga kriket. Di sini ditulis jangkrik. Padahal ya udah tulis aja gitu kriket ya daripada jangkrik. Mau olahraga jangkrik agak sedikit aneh gitu didengarnya olahraga jangkrik. Kemudian yang kedua di bagian bawah ini harusnya free exercise ya. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ya latihan bebas. Kalau di sini jadi pelatihan gratis. Ini detail yang kecil ya, tapi lumayan jadi aneh gara-gara menggunakan translator. Kemudian di Dizo Watch ini juga belum mendukung GPS. Jadi bagi teman-teman yang pengen tracking olahraga outdoor belum bisa ya, kecuali ya kita bawa HP-nya. Kemudian yang selanjutnya Dizo Watch 2 ini olahraganya tidak bisa set goal. Jadi kalau kita klik akan langsung merekam olahraganya. Dan selanjutnya Dizo Watch 2 ini udah mendukung 5 ATM. Jadi bagi teman-teman yang pengen olahraganya direkam ketika berenang, tenang, aman banget. Bahkan olahraga swimming atau berenang udah ada di sini. Di sini ada renang. Dan untuk fitur kesehatan yang ada di Dizo Watch ini terbilang standar juga. Yang pertama ada heart rate monitoring. Ini heart rate monitoringnya saya suka ya, karena bisa di set ke all day melalui aplikasi Dizo. Ya, di aplikasinya silahkan download di Play Store. Dan untuk kualitas sensor heart rate monitoringnya terbilang akurat. Tapi yang saya sayangkan di heart rate monitoringnya itu tidak ada informasi tambahan ya. Yang kedua ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sayang sekali untuk sensor blood oxygen ini tidak bisa kita set ke otomatis atau all day. Jadi untuk menggunakannya harus secara manual. Dan untuk kualitas sensor SpO2-nya entah kenapa beberapa kali saya nyoba hasilnya itu selalu di bawah 90%. Ini belum selesai, kita coba lihat ya. Nah ini sekarang naik jadi 91%, jadi nilainya itu selalu kecil. Padahal di oximeter ini saya 96-97%. Yang selanjutnya ada sleep tracker. Ini tuh untuk mengukur kualitas tidur kita ya. Kita misalkan bikin target 8 jam. Nah, di sini akan ada laporannya sehari atau semalam kita tidurnya itu berapa jam. Tidur nyenyaknya berapa jam, tidur ringannya berapa jam.
Ini bermanfaat banget bagi teman-teman yang pengen mengembalikan kebugaran tubuh karena kurang tidur. Kemudian satu lagi fitur standar yaitu pelatihan napas atau breathing exercise. Fitur ini untuk mengembalikan rasa rileks ya kalau kita lagi tegang atau lagi lumayan stres. Dan fitur tambahan di Dizo Watch 2 ini, pertama di sini ada alarm, kemudian weather, stopwatch, timer, musik controller yang bisa kita atur di sini play, pause, next, previous dan juga volume. Kemudian ada fitur woman cycle dan terakhir find phone. Jadi bagi teman-teman yang suka menjadikan smartwatch-nya sebagai shutter kamera, di Dizo Watch 2 ini tidak tersedia. Dan terakhir, baterai yang ditanamkan oleh Dizo di Dizo Watch 2 ini adalah sebesar 260 mAh. Terbilang standar dan ternyata memang standar ya. Dan penggunaan saya selama 2 hari itu habis 30%. Dan informasi aja nih untuk presentasi di Dizo Watch 2 ini di angka 10-10 ya. Jadi 100, 90, 80 gitu. Gak bakalan kita temukan presentasinya berkurang 1%. Jadi langsung ngurangin 10%. Tapi ya jaraknya lumayan lama. Oke, saya rasa itu aja review saya di Dizo Watch 2, anak perusahaannya Realme nih. Realme itu anak perusahaan, punya anak lagi. Mungkin ini cucunya ya. Di harga 500 ribuan, ini smartwatch yang bagus, terutama di bagian material yang digunakan. Solid banget, jarang banget saya menemukan harga 500 ribuan tapi sesolid ini. Dan yang kedua, kualitas layar di Dizo Watch ini di luar ekspektasi, ternyata bagus. Dan kalau kita bicara fitur, Dizo Watch 2 ini terbilang standar ya, kecuali 5 ATM-nya itu. Dan jenis olahraganya lumayan lengkap, ada 16 sport mode. Dan terakhir yang gak kalah penting adalah garansi. Ini resmi di Indonesia, jadi mendapatkan garansi selama 12 bulan. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video review saya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.